Pemirsa Fides Channel, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan mengulas terkait headline-headline di media sosial ataupun media online yang membahas terkait belusukan yang dilakukan oleh Menteri Sosial, siapa lagi kalau bukan Ibu Risma. Apa yang dilakukan oleh Ibu Risma tentunya sebagai seorang Menteri Sosial itu saya kira sudah sangat tepat dengan melakukan kunjungan langsung ke bawah, melakukan belusukan, melihat apakah masih ada orang-orang yang misalnya yang sangat membutuhkan pertolongan pemerintah. Tentu saya kira apa yang dilakukan oleh Ibu Risma sebagai seorang pejabat publik, khususnya yang mengurusi urusan sosial, perlu mendapat semacam apresiasi. Mengingat kalau kita membandingkan misalnya menteri-menteri yang baru dilantik oleh Pak Jokowi, itu mungkin belum ada yang menjadi sorotan dibandingkan dengan Ibu Risma. Walaupun belusukan Ibu Risma sempat mendapatkan semacam kritikan juga mungkin di kalangan-kalangan tertentu, tapi kita sebagai warga berharap bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat publik itu memang betul-betul secara utuh mau mengurusi rakyat. Tentu kalau kita melihat ya, dari segi publik, apa yang dilakukan oleh Ibu Risma itu menjadi semacam pendobrak awal yang dilakukan oleh Ibu Risma sebagai Menteri Sosial. Cuman kan ada yang semacam tertanam di benak publik, khususnya yang namanya DKI Jakarta, ya DKI Jakarta. Begitulah adanya. Di sini terjadi semacam banyak gejolak politik, pasti akan disorot. Apalagi memang sebelum Ibu Risma diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Sosial, itu sudah disebut-sebut, bahkan telah disorot namanya sebagai salah satu bakal calon kandidat Gubernur DKI Jakarta yang meramaikan bursa pemilihan 01 di DKI Jakarta yang akan datang. Sehingga dengan kehadiran Ibu Risma sebagai pejabat publik dengan aksi belusukannya, itu tentu akan memberikan respon, apalagi ini terjadi di Jakarta, sehingga akan beda nuansa dan tensi maupun respon politiknya. Sehingga kita berharap Ibu Risma tetap melakukan gerakan-gerakan seperti ini, belusukan-belusukan, bukan hanya di Jakarta. Saya kira ini awal yang baik bagi Ibu Risma sebagai Menteri Sosial, bahwa memang sebagai seorang pejabat publik, khususnya yang mengurusi bidang sosial, tentu memang harus mengecek langsung kondisi-kondisi masyarakat di bawah. Saya kira tunawisma ataupun orang-orang terlantar lainnya itu masih banyak di semua bagian di wilayah di Republik ini. Saya secara pribadi, mungkin kita semua mewakili publik, berterima kasih kepada Bu Risma. Jangan-jangan pemerintah DKI Jakarta ada yang terlewatkan sehingga lewat aksi belusukan Bu Risma ini bisa menjadi semacam mengcover yang terlewatkan oleh pemerintah DKI. Kita berharap pemerintah DKI, dalam hal ini Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, ya alangkah lebih baiknya lah saya kira di tengah kondisi pandemi ini saling berkoordinasi antara gubernur dengan menteri, sehingga warga, sekali lagi kami sampaikan bahwa menteri gubernur itu adalah pejabat publik, pelayan publik, sehingga ketika mereka melakukan akselerasi bersama, berkoordinasi satu sama lain, saya kira tidak perlu kita tanggapi secara berlebihan. Itu memang sebagai pejabat publik memang kita wajar ada kritikan, tidak perlu juga ada pihak-pihak tertentu atau semacam simpatisan pejabat tertentu itu mencoba melakukan klarifikasi segala macam, melakukan semacam penyelidikan lah, apakah betul orang yang ditemui itu Ibu Risma, Ibu Menteri Sosial, itu memang
seperti itu kondisinya, apakah bukan orang titipan? Saya kira kita di tengah kondisi pandemi juga pada satu sisi tidak usah kita menonjolkan hal-hal yang seperti itu. Kita semua secara utuh mari kita melihat bahwa memang kondisi seperti ini sekarang, mari kita semua peran-peran pejabat publik, uruslah publik dengan baik. Tidak usah saling sibuk klarifikasi. Misalnya Ibu Risma turun belusukan di Jakarta, pemerintah DKI Jakarta sibuk melakukan klarifikasi. Kan ini aneh jadinya. Pada satu sisi ini kita bertanya, wajar dong sebagai publik, warga bertanya, kenapa ada satu pejabat yang sibuk belusukan kerja, ada satu pejabat yang bersama simpatisannya mungkin ya melakukan klarifikasi. Jadi mari kita tunjukkan kerja, jangan perbanyak klarifikasi. Karena yang dibutuhkan oleh warga adalah kinerja pemerintah itu sendiri. Apapun level pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, marilah bekerja, saling bersinergi. Sehingga misalnya, mungkin ada hal yang luput, kita harus bersangka baik dalam kondisi ini. Bahwa mungkin ada yang terlewatkan oleh pemerintah DKI Jakarta, Ibu Risma datang menemukan itu sebagai sebuah fakta, kondisi yang beliau dapatkan sebagai seorang menteri yang bertanggung jawab. Saya kira wajar ketika beliau itu melakukan langkah-langkah yang memang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan publik, apalagi beliau adalah seorang menteri sosial. Jadi kalau kita melihat akhir-akhir ini ya, ada semacam gejolak-gejolak politik. Kalau misalnya pemerintah pusat menunjukkan kerja, seolah-olah ada kalangan-kalangan atau pihak-pihak tertentu merasa tersudutkan atau terbebani, tersaingi. Kalau semua pejabat publik berpikir untuk publik, melakukan pelayanan publik dengan baik, tidak usah repot-repot mengurusi persoalan suksesi. Kalau rakyat, publik, warga sudah melihat kinerja dari seorang pejabat publik, saya kira persoalan suksesi rakyat dengan sendirinya akan datang. Karena tipikal rakyat sekarang ini, warga kita itu sudah sangat cerdas. Dia sudah bisa membedakan mana yang memang betul-betul menjadi pelayan publik dan mana yang memang betul-betul menjadi pelayan kelompok. Jadi perlu saya pertegas, rakyat, warga hari ini sudah cerdas, sudah mampu membedakan mana pelayan publik, mana pelayan kelompok atau pelayan simpatisan. Kita berharap kita bisa mengambil satu pelajaran di awal-awal Ibu Risma menjadi seorang menteri sosial, bahwa memang sebagai seorang pejabat memang harus lebih banyak tahu kondisi di lapangan, harus melakukan pengecekan, sehingga saya kira yang dilakukan oleh Ibu Risma sebagai sebuah langkah yang tepat, mengecek kondisi di lapangan, kemudian mengambil kebijakan yang memang sesuai dengan kondisi di lapangan. Saya kira beliau bukan hanya akan melakukan di DKI Jakarta, tapi akan juga melakukan di seluruh wilayah Indonesia. Itu saya kira sangat positif, kita mendukung itu. Kalaupun misalnya pemerintah DKI Jakarta sibuk melakukan klarifikasi, kita berharap klarifikasi yang dilakukan itu bukan semata-mata untuk menutupi. Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa klarifikasi yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta bukan semata-mata untuk menutupi kekosongan kinerja terhadap orang-orang atau rakyat yang membutuhkan pelayanan di bidang sosial. Itu kita harapkan. Jangan sampai pemerintah DKI Jakarta sibuk kerja klarifikasi hingga sampai pada waktu suksesi itu tidak melakukan kerja apa-apa. Nah, itu yang kita sayangkan. Jadi kita berharap jadilah pelayan publik yang baik. Kita mengambil contoh kepada pelayan-pelayan publik yang memang bisa memberikan harapan kepada rakyat di masa yang akan datang. Saya kira warga sekarang sudah memahami dengan perkembangan politik, perkembangan media sosial, perkembangan media-media
yang bukan mainstream, ya seperti misalnya YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, itu sudah bisa memberikan rakyat informasi yang memang sesuai dengan kondisi real tanpa ada dibumbui kepentingan. Ya, kita berharap bahwa memang kondisi politik akhir-akhir ini ya, apalagi DKI Jakarta, memang senantiasa menjadi sorotan secara nasional, sehingga wajar juga pada satu sisi ada orang kelompok-kelompok tertentu dalam tanda petik ya menaruh semacam kecurigaan, tapi kecurigaan yang berlebihan yang menimbulkan klarifikasi itu saya kira agak berlebihan juga. Kalau memang tidak seperti itu kenyataannya, tidak usah juga merasa perlu melakukan klarifikasi. Saya kira warga akan paham dengan sendirinya di mana yang bekerja, yang memang betul-betul menjadi pelayan publik yang utuh kepada warganya. Ya, mungkin itu sedikit gambaran yang bisa kami berikan. Intinya bahwa ketika menjadi pelayan publik, jadilah memang betul-betul menjadi pelayan publik untuk semua kalangan secara utuh, tanpa membedakan apakah dia kemarin adalah pendukung kita, apakah ini yang pro atau ini yang kontra, sehingga menjadi pelayan publik bukan hanya melayani kelompok, tapi melayani semua kalangan. Kita berharap semua pejabat-pejabat publik di level manapun mencontoh yang dilakukan oleh Ibu Risma, Ibu Menteri Sosial kita yang baru. Selamat bekerja Ibu, dan salam Fides Channel.